Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu jalan raya pinggiran kota tampak sepi. Lampu jalanan sebagian mati, hanya beberapa mobil pribadi dan truk barang yang melintas. Di salah satu persimpangan, berdirilah 3 orang pria berseragam polisi. Namun, kalau diperhatikan lebih jeli, sikap mereka jauh dari kesan aparat yang profesional. Salah satunya, berpangkat brigadir, tampak duduk di kursi plastik sambil merokok. 2 lainnya berdiri di pinggir jalan sambil melambai-lambaikan tangan setiap kali ada kendaraan lewat. Bukan dengan sikap sopan layaknya razia resmi, melainkan dengan gaya arogan dan penuh tekanan. Salah satu motor metik melintas. Pengendaranya seorang gadis muda berusia sekitar 22 tahun. Wajahnya tegas, tubuhnya ramping namun sorot matanya tajam penuh kewaspadaan. Namanya Rani. Dari penampilannya ia terlihat seperti mahasiswi biasa yang baru pulang dari kampus malam. Tas ransel tersampir di punggung, helm full face menutupi sebagian wajahnya. "Berhenti! Berhenti!" teriak salah satu oknum polisi dengan kasar, menghentikan laju motornya. Rani menepikan motor dengan tenang, walau dalam hati ia sudah merasa aneh. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Razia di jam segini? Tanpa papan petunjuk resmi? Tanpa tanda-tanda operasi jalanan? Jelas ada yang tidak beres. Mana surat-suratmu? SIM sama STNK, bentak salah satu polisi, merentangkan tangan seakan-akan Rani wajib langsung menuruti. Dengan tenang Rani membuka tas, mengeluarkan dompet, lalu menyerahkan SIM dan STNK. Polisi itu menyalakan senter, pura-pura memeriksa dengan teliti. "Waduh, ini STNK kamu kayaknya bermasalah. Bisa-bisa motor kamu ditahan." Nada suaranya penuh ancaman, matanya melirik ke arah rekannya yang hanya tertawa kecil. Rani mengangkat alis. "STNK saya resmi, Pak. Pajaknya juga masih hidup." Di situ jelas tertulis. Si polisi menghela napas panjang, lalu menatap Rani dari ujung helm sampai ujung sepatu. Nada suaranya berubah lebih seram. "Kalau nggak mau diproses panjang, ya gampang kasih uang damai aja. 1 juta rupiah. Kalau enggak, motor kamu ikut kami malam ini." Rani terdiam. Dalam pikirannya, ia sudah menduga arahnya akan ke sana. Ia sudah beberapa kali mendengar kabar tentang oknum yang memanfaatkan seragam untuk memalak. Tapi ia tidak menduga akan mengalaminya langsung. "Pak, saya mahasiswa." "Dari mana saya punya uang segitu?" jawab Rani dengan suara tegas. Oknum itu tertawa mengejek. "Mahasiswa? Ah, alasan basi. Kalau nggak ada, ya telepon orang rumah. Kalau nggak bisa juga, ya sudah, kamu ikut kami ke kantor malam ini. Tapi kalau mau cepat selesai, kasih sekarang. Minimal 500.000. Rani menghela napas, perlahan menurunkan ranselnya ke pangkuan. Dari luar ia terlihat pasrah, seakan menyerah pada tekanan. Padahal dalam hatinya, ia sudah menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh para oknum ini. "Kalau begitu, boleh saya ambil uang di dalam tas dulu, Pak?" tanyanya pelan. Salah satu polisi mengangguk dengan senyum licik. "Nah, gitu dong. Cepat." Rani membuka resleting ransel, tangannya masuk perlahan. Namun, bukan dompet yang ia keluarkan, melainkan sebuah pistol kecil berwarna hitam yang langsung diarahkan ke mulut si polisi arogan yang sedari tadi menekannya. "Diam." Suara Rani berubah dingin dan tegas, kontras dengan raut wajahnya yang tadi terlihat biasa saja.
Gerakan tanganmu sedikit saja, pelatuk ini saya tekan. Si polisi yang awalnya arogan langsung kaget setengah mati. Rokok yang masih menempel di bibirnya jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, matanya melebar. Dua rekannya ikut panik, tapi Rani menggeser pistolnya sedikit, memberi sinyal jelas, jangan macam-macam. Suasana yang tadinya penuh tawa licik mendadak berubah mencekam. Jalan sepi itu kini hanya diisi suara jangkrik malam dan detak jantung para oknum yang mulai ketakutan. Disinilah awal dari kisah mereka yang apes. Detik-detik seorang polisi arogan dipermalukan habis-habisan oleh cewek yang ternyata bukan gadis biasa. Ketika moncong pistol itu menempel di mulutnya, wajah si polisi arogan mendadak pucat pasi. Matanya yang tadi penuh kesombongan kini berkaca-kaca, tubuhnya bergetar hebat. Sementara dua rekannya yang berdiri beberapa langkah di sampingnya, refleks memegang pinggang seolah hendak meraih senjata dinas mereka, namun Rani sudah membaca gerakan itu. Dengan gerakan cepat, ia menggeser pandangan ke arah keduanya, lalu menegur dengan suara yang dingin dan penuh wibawa, "Jangan coba-coba. Saya tahu kalian bawa pistol. Tapi percaya, tangan saya lebih cepat dari kalian." Tatapan matanya tajam, tidak ada keraguan sedikit pun. Dua oknum itu spontan mengangkat kedua tangan mereka, tanda menyerah. Mereka tidak menyangka, gadis muda yang mereka kira lemah dan bisa dipalak dengan mudah, ternyata bisa membalik keadaan sedrastis ini. Sekarang duduk. Tiga-tiganya jongkok di tanah. Cepat, perintah Rani tanpa pikir panjang, ketiganya menurut. Seragam mereka yang semula jadi simbol arogansi kini terlihat lusuh, berlutut di jalanan aspal yang dingin, suasana makin mencekam. Angin malam yang semilir justru terasa menusuk, membuat keringat dingin bercucuran di wajah para oknum itu. "Pak, tolong jangan tembak saya. Saya salah," ucap si polisi arogan yang barusan memalak, kini suaranya bergetar, hampir menangis. Rani menunduk sedikit, menatap wajahnya dengan tatapan tajam. "Salah? Kamu pikir gampang begitu saja? Berapa banyak orang yang sudah kamu peras malam-malam seperti ini? Berapa mahasiswa, sopir, pekerja, yang kamu jadikan korban?" Si polisi menunduk, terdiam. Tidak berani menjawab. "Jawab," bentar Rani sambil menekan ujung pistolnya lebih keras ke mulut pria itu. Refleks pria itu merintih ketakutan. "Ampun, Mbak, jangan-jangan." "Saya ngaku. Sering sekali. Hampir setiap malam kami lakukan. Kami minta uang kadang jutaan, kadang ratusan ribu. Kami butuh uang tambahan." Rani menghela napas panjang. Hatinya panas mendengar pengakuan itu, tapi ia tetap menjaga ketenangannya. "Kalian bangga dengan seragam itu, tapi kalian gunakan untuk memeras orang kecil? Sementara orang jujur harus susah payah cari nafkah? Kalian benar-benar memalukan." Si polisi lain mencoba membela diri. "Kami hanya ikut-ikutan, Mbak. Sebenarnya saya nggak mau. Tapi, dia yang ajak." Tunjuknya pada brigadir arogan yang kini hampir menangis. Rani menatap tajam. "Jangan lempar kesalahan. Kalian semua sama saja. Tiga-tiganya ikut, berarti tiga-tiganya kotor." Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara mesin motor mendekat. Dua orang warga desa melintas, melihat situasi aneh itu. Tiga polisi jongkok di jalan, sementara seorang gadis mengacungkan pistol. Mereka langsung berhenti, penasaran. Loh, ini ada apa, Mbak?" tanya salah satu warga dengan heran. Rani tetap waspada, namun tidak menurunkan senjatanya. Ia menjawab singkat, "Mereka ini bukan polisi baik-baik. Mereka sedang memeras saya. Tapi kali ini, mereka salah orang." Warga itu terdiam, menatap wajah tiga polisi yang pucat pasi.
Mereka saling berbisik, lalu salah satunya berkata, "Kami juga sering dengar keluhan orang-orang soal razia aneh malam-malam." Pantas saja, Rani menoleh ke warga. "Tolong rekam semua ini. Videokan mereka. Biar orang tahu siapa mereka sebenarnya." Tanpa menunggu perintah kedua kali, salah satu warga segera mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Lampu flash menyinari wajah 3 polisi yang ketakutan. "Jangan rekam. Jangan tolong," jerit si brigadir arogan, kini benar-benar menangis. Air matanya bercucuran, harga dirinya hancur. Polisi yang biasa menakuti orang, kini ditodong, dipermalukan, dan direkam oleh warga. Rani mendekatkan pistolnya sekali lagi ke mulut pria itu. Suaranya dingin tapi tegas. "Kamu pikir tadi aku gadis lemah yang bisa kalian jadikan mangsa? Sekarang, rasakan sendiri bagaimana rasanya jadi korban tekanan." Para warga yang menonton makin yakin bahwa malam itu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Mereka mulai berkumpul, beberapa motor berhenti, menambah saksi di jalan sepi itu. Arogansi berubah menjadi tangisan, dan seragam yang tadinya jadi alat menindas justru berubah jadi bukti kesalahan besar. Dan Rani? Ia belum selesai. Ia masih punya rencana lain agar 3 oknum ini tidak hanya menyesal di malam itu, tapi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Malam itu, jalanan yang tadinya sunyi kini jadi pusat perhatian. Beberapa warga semakin ramai berkumpul, menyorot kamera ponsel mereka ke arah 3 oknum polisi yang jongkok ketakutan. Wajah mereka pucat, mata berkaca-kaca, mulut tak berhenti memohon ampun. "Sudah, Mbak, jangan direkam, kami salah, kami janji nggak akan ulangi lagi," ucap si brigadir arogan dengan suara bergetar. Rani tetap berdiri tegak, pistol masih terarah. Aura ketegasan yang terpancar darinya membuat semua orang terdiam dan hanya berani menonton. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kalian kira mudah begitu saja? Memeras orang, menginjak harga diri rakyat kecil, lalu minta maaf seakan semua selesai? Tidak. Malam ini kalian harus belajar. Dan biar semua orang tahu siapa kalian sebenarnya." Si brigadir mulai menangis keras. "Saya punya anak, Mbak, saya punya keluarga. Jangan hancurkan hidup saya." Rani menunduk sedikit, mendekat ke wajahnya. "Keluarga? Lalu keluarga berapa banyak orang yang kamu hancurkan karena kamu rampas uangnya? Mereka juga punya anak, punya orang tua, punya kebutuhan. Tapi kamu siksa dengan ancaman, hanya demi memuaskan kerakusanmu." Kata-kata itu membuat suasana makin menekan. Warga yang menonton pun mengangguk-angguk, sebagian berbisik, "Benar juga. Sudah sering kejadian begini. Baru sekarang ada yang berani lawan." Setelah beberapa saat, Rani menurunkan pistol perlahan, tapi tidak menyimpannya. Ia menghela napas panjang, lalu dengan suara lantang berkata, "Saya buka sedikit rahasia. Kalian kira saya hanya mahasiswi biasa? Salah besar. Nama saya Rani Adiputra, anggota Intel Kepolisian Khusus yang memang sedang menyelidiki laporan masyarakat tentang razia ilegal dan pemalakan di jalanan ini." Warga yang mendengar langsung tercengang. 3 oknum itu semakin pucat. "Dari awal saya sudah mengawasi kalian," lanjut Rani. "Malam ini saya biarkan kalian beraksi, supaya ada bukti jelas. Dan sekarang, bukti itu sudah terekam oleh saksi-saksi." Ia memberi isyarat pada warga. "Tolong simpan baik-baik rekaman tadi. Itu bukti kuat. Besok pagi, kalian akan saya minta datang sebagai saksi." Warga mengangguk penuh semangat. "Siap, Mbak. Kami akan bersaksi." Sudah saatnya mereka dapat pelajaran. 3 polisi itu hampir roboh.
Si brigadir arogan yang tadinya paling galak ini terduduk di aspal. Tangannya menutup wajah, air matanya mengalir deras. "Ampun, Bu, jangan seret saya ke dalam. Saya bisa dipecat, saya bisa dipenjara." Rani menatapnya dingin. "Kalian tidak pantas lagi memakai seragam itu. Seragam yang harusnya jadi kehormatan kalian gunakan untuk merampok rakyat sendiri. Biarlah hukum yang bicara." Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari lokasi. Dari dalamnya keluar dua pria berbadan tegap, juga berseragam sipil namun jelas mereka bagian dari tim Rani. Mereka mendekat, memberi hormat singkat. "Target sudah diamankan, Bu," ujar salah satunya. "Kami siap membawa mereka ke markas untuk pemeriksaan." Wajah tiga oknum itu makin hancur. Mereka berusaha berdiri, namun tubuhnya lemas. Warga yang menonton justru bersorak, merasa lega karena akhirnya ada yang berani menindak. Sebelum mereka dibawa, Rani memberi peringatan terakhir. "Ingat, ini bukan sekadar soal kalian bertiga. Kalian adalah contoh kebusukan yang merusak kepercayaan masyarakat pada seragam. Tapi juga, kalian jadi bukti bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dibungkam. Kalian salah pilih mangsa malam ini. Dan itu kesalahan terbesar kalian." Para warga merekam detik-detik saat tiga oknum polisi itu digelandang ke dalam mobil. Tangisan dan rintihan mereka malam itu akan terus jadi kenangan pahit. Dari orang yang biasa menindas, berubah menjadi pesakitan di hadapan rakyat yang mereka aniaya. Rani menatap warga, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih sudah berani jadi saksi. Percayalah, hukum masih ada. Jangan takut melawan yang salah, selama kalian di jalan yang benar." Warga memberi tepuk tangan, sebagian berseru, "Hidup rakyat! Hukum harus ditegakkan." Mobil hitam itu melaju membawa tiga oknum yang hancur. Malam kembali sepi, hanya tersisa bisik-bisik warga yang kagum pada sosok perempuan yang berani membalik keadaan. Dan bagi Rani, malam itu hanyalah satu dari sekian banyak operasi yang ia jalani. Tapi baginya, momen ini membuktikan, sehebat apapun arogansi, pada akhirnya akan runtuh di hadapan kebenaran. Kilauan ending, cerita berakhir dengan Rani, yang ternyata seorang intel kepolisian, berhasil menjebak dan menangkap oknum polisi arogan yang biasa memeras masyarakat. Warga mendukung penuh, dan keadilan akhirnya berpihak pada yang benar.